Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini ba'da salati tarawih di malam ke-27 dari bulan Ramadan, maka kita mengharapkan dan berusaha, dan Allah yang menentukan, semoga di malam ini Allah menganugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar, di mana Allah berfirman, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Dan yang rajih dari tafsir para salaf, yang diinginkan sebaik-baiknya dari 1000 bulan adalah amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Maka apa yang kita amalkan di malam Lailatul Qadar, mulai dari ba'dal maghrib, salat maghrib, salat ba'dal maghrib, salat isya, salat setelah isya, dan tadi salat tarawih, kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu, dan kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah yang Allah mudahkan kepada kita. Maka kita berharap Allah menjadikan malam ini Lailatul Qadar. Apa-apa yang kita usahakan dari ibadah-ibadah tadi mendapatkan berlipat-lipat ganda pahala, sehingga kita bisa mengumpulkan zad liyaumil ma'ad. Kita bisa mengumpulkan pundi-pundi emas amal-amal kebaikan kita untuk di hari akhirat kelak. Maka bulan Ramadan yang ada padanya malam Lailatul Qadar pada hakikatnya adalah faith booster, pelejit dari keimanan, di mana iman seorang muslim bisa menjadi tinggi dan puncak prima dikarenakan di bulan Ramadan dan dia mendapati malam Lailatul Qadar. Dan insyaallah pada kesempatan pelajaran hari ini, seperti biasa ba'da tarawih pelajaran soal jawab. Namun karena malam ini malam Lailatul Qadar insyaallah, dan Allah berfirman di awal surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa kami menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Maka kami menginginkan pada malam ini khusus pelajaran Al-Quran. Dan pelajaran Al-Quran yang ada pada kita adalah qiraah asyarah, mempelajari bagaimana Al-Quran dengan qiraah yang 10 dari surat Al-Insan. Dan pelajaran ini pelajaran yang agung. Kenapa? Karena sumber pelajaran yang kita pelajari adalah ucapan Allah. Bagaimana Allah menurunkan firman-Nya kepada Jibril, dan Jibril menurunkan firman-Nya kepada Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sampai kepada kita sekarang. Maka pelajaran kita pelajaran yang sangat agung. Dan di pelajaran kita ini kita masuk kepada qiraah yang selain qiraah yang kita pelajari. Maka malam ini kita masuk kepada qiraah suratul Insan biriwayat Warsh an Nafi'. Maka sebelum kita masuk kepada qiraah, siapa itu qiraah dari Warsh an Nafi'? Maka Nafi' di sini dia adalah Nafi' Ibnu Abdurrahman Al-Laitsi Al-Madani. Maka dia dari ulama masyhur min ahlil Madinah, walau kana asluhu min Asbahan, walakin istahara fil Madinah An-Nabawiyah. Maka Nafi' di sini qiraahnya masyhur, wa huwa tab'an qabla zaman Imam Malik. Fa Malik imam daril hijrah, wa Nafi' kana imam fi Masjid Nabawi. Dan Imam Malik al-Zahir huwa yusalli khalfa Nafi' hadal imam.
Maka dulu Nafi' ibnu Abdurrahman imam di Masjid Nabawi, dan dohirnya Imam Malik sholat di belakang dari Imam Nafi'. Adapun dari segi sanad, bagaimana Imam Nafi' di sini dari qiraah Wars an-Nafi' bersambung kepada Nabi, maka catat sanadnya. Sanad yang pertama diriwayatkan dia belajar kepada Al-A'raj, dan Al-A'raj Abdurrahman ibnu Hurmuz, dan Abdurrahman ibnu Hurmuz belajar kepada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah juga dari qura Al-Quran, dan Abu Hurairah karena dia sahabi yang muda, maka dia butuh kepada sahabi yang banyak mulazamah Al-Quran bersama Nabi. Maka Abu Hurairah tidak langsung sanadnya kepada Nabi, tapi kepada Ubay ibnu Ka'ab dan kepada Zaid ibnu Thabit. Maka keduanya barulah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini sanad yang pertama. Nafi' ibnu Abdurrahman Al-Madani meriwayatkan kepada Al-A'raj, Al-A'raj kepada Abi Hurairah, Abu Hurairah kepada Ubay dan Zaid ibnu Thabit, dan keduanya meriwayatkan dari Nabi, dan Nabi dari Jibril, dan Jibril diturunkan Allah kepadanya. Ini sanad yang pertama. Dan sanad yang kedua lebih tinggi sanadnya, di mana Nafi' meriwayatkan dari Syaibah ibnu Nassah, dari Umar ibnu Khattab, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini sanad yang lebih tinggi kepada Nabi Muhammad. Maka Nafi' meriwayatkan qiraah ini dari Nabi Muhammad. Maka perlu dicatat, semua qiraah yang kita pelajari, yang tadi dibaca oleh kalian dari qiraah Hamzah Az-Zayyad, dan sekarang dari qiraah Nafi', terutama dari muridnya Wars an-Nafi', bukan qiraah ini hasil rekayasa mereka, bukan hasil dari inovasi mereka, tetapi ini sumbernya dari Nabi. Dan Nabi diturunkan oleh Jibril dari Allah Al-Quran dengan 7 dialek Arab. Maka oleh sebab itu banyak perbedaan-perbedaan, dan ini tidak merubah makna, dan perbedaan ini dikarenakan dialek Arab. Maka seperti kita tahu tadi dari bacaan, di mana qiraah Hafs an Asim yang antum hafal membaca hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Kemudian qiraah yang lain seperti tadi yang antum baca, qiraah Hamzah Az-Zayyad, hal ate alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Dan nanti di qiraah Wars lain lagi, dan di qiraah yang telah kita lalui dari Abu Amr juga berbeda. Maka ini perlu dicatat, semuanya bukan dari imam-imam mereka perbedaan ini, tetapi dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek bahasa Arab. Maka tadi ada yang hal ate alal insan, dan hal ata alal insan. Maka berbeda-beda, namun hanya berbeda lahjah atau dialek. Dan ini adalah datang dari Nabi, bukan dari mereka. Mana pendalilannya? Sering kami ulang hadis yang muttafaqun alaih, di mana Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Umar, yang mana Umar sholat di belakang dari sahabat, dan Hisham ibnul Harith di sini, Hisham ibnul Hakam, membaca surat Al-Furqan dengan qiraah yang lain menurut pendapat Umar. Maka Umar setelah selesai Hisham membaca, dibawa kepada Nabi, diadukan, ya Rasulullah, ini Hisham membaca Al-Quran berbeda dari apa yang aku dengar. Seperti tadi qiraah Hafs an Asim, hal ata alal insana hinum minad dahri
lam yakun syai'an madhkura. Di qiraah tadi yang dibaca oleh ikhwah, hal ate alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ada potong-potong dan ada lafaz ate. Maka di sini perbedaan didengar oleh Umar juga. Umar menghafal awal surat Al-Furqan dari Nabi tidak seperti yang dibaca Hisham. Maka diadukan kepada Nabi apa dikatakan oleh Nabi, tabayyun. Coba Hisham baca ayat Al-Quran yang kamu dendangkan tadi. Didengar oleh Umar, sehingga Umar mengadu. Didendangkan, apa jawaban Nabi? Hakadal Quran unzila. Itulah Al-Quran diturunkan. Maksudnya Hisham mendengar dari Nabi, Nabi mengajarkan seperti itu. Maka Umar kaget. Lalu Nabi membaca kekagetan Umar ini, coba kamu baca apa yang kamu dengar dari aku. Maka Umar membaca qiraah surat Al-Furqan yang didengar dari nabinya. Maka dibacalah berbeda dengan qiraah Hisham. Maka Nabi mengatakan hakadal Quran unzila. Demikian juga Al-Quran diturunkan wahai Umar. Kesimpulannya, yang dibaca oleh Hisham ibnul Hakam benar dari Nabi. Kata Nabi, itulah Al-Quran yang diturunkan. Dan Umar mendengar dari Nabi pun qiraah yang lain benar. Maka Nabi mengatakan setelah itu, innal Qur'ana unzila ala sab'a ahrufin. Al-Quran itu diturunkan dari 7 dialek Arab. Faman qara'a minha faqad asaba. Barang siapa yang membaca sebagian dari qiraah tersebut, baik qiraah tadi yang dibaca oleh Umar, baik qiraah yang dibaca oleh Hisham, maka semuanya benar. Maka di sini perlu diperhatikan, qiraah asyarah bukan renovasi, bukan inovasi, bukan kebid'ahan. Bagi orang-orang yang tidak mempelajari ilmu ini kemudian lancung akan mengatakan bid'ah, maka itu kesalahan dari pemahaman mereka. Maka ini adalah dari Nabi. Sehingga Nabi mengatakan tadi perbedaan qiraah Hisham dengan Umar tidak menjadi masalah selama semuanya bersumber dari Nabi. Maka kita kembali kepada qiraah dari yang kita pelajari malam ini, Warsh an Nafi'. Maka siapa tadi Nafi'? Nafi' telah kita ketahui bahwa dia itu Nafi' ibni Abdurrahman al-Madani. Dan keadaan beliau dari segi ilmu, maka beliau seorang yang masyhur di zamannya. Disebutkan oleh Malik ibnu Anas, Imam Malik yang merupakan imam Darul Hijrah, dan dia hidup pada saat itu di Masjid Nabawi. Dohirnya Nafi' di sini menjadi imam. Maka berkata Imam Malik, Nafi' imamun nas fil qiraah. Qiraati ahlil Madinah sunnah. Qiraah Nafi' na'am. Maka dia katakan bahwa Nafi' menjadi imam di Masjid Nabawi. Maka dohirnya dia sholat di belakang imam ini Nafi'. Imam Malik ibnu Anas, imam madhab, sezaman dengan dia dan dia lebih tua. Maksudnya Imam Nafi' lebih tua dari Imam Malik. Maka didapati Nafi' itu menjadi imam. Dan dikatakan qiraah ahlil Madinah sunnah, bahwa qiraahnya Nafi' itu mendekati kepada sunnah, bukan qiraah sembarang qiraah. Maka ini pengakuan dari Imam Malik. Dan begitupun Imam Ahmad. Sa'ala Abdullah ibni Ahmad ibni Hanbal, bertanya anaknya Ahmad ibnu Hanbal, yakni Abdullah, bertanya kepada bapaknya siapa Ahmad ibnu Hanbal, ayul qiraah ahabbu ilaika. Wahai bapakku Imam Ahmad, qiraah siapa yang kamu cintai? Qala qiraah ahlil Madinah. Qiraahnya ahlul Madinah. Qiraah siapa? Warsh an Nafi' ini. Jadi dulu imam-imam terdahulu seperti Imam Malik dan juga Imam Ahmad, maka Imam Malik muridnya Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Maka mereka dulu membaca qiraahnya seperti yang kita akan pelajari, bukan seperti yang antum baca sekarang dan hafal sekarang. Paham? Maka perlu diperhatikan, bukan qiraah yang antum biasa hafal, Hafaz an Asim itu mendunia.
dulu yang mendunia dan disebutkan oleh para ulama mendekati kepada sunnah, qiraah Wars an Nafi ini, qiraah Nafi. Maka Imam Ahmad ditanya, qiraah siapa yang kamu cintai? Bukan qiraah Hafiz an Asim yang kalian hafal 30 juz, tetapi qiraah Nafi ini yang akan kita pelajari. Maka di sini menjelaskan kepada kalian bahwa jangan dipikir di saat kita mempelajari ilmu-ilmu qiraah ini bahwa qiraah yang dibaca oleh Nabi semenjak dulu qiraahnya Hafiz an Asim saja. Dan jangan dipikir bahwa qiraah itu hanya yang benar. Tidak. Qiraah banyak dan semuanya benar, dan bahkan dinaskan oleh Imam Ahmad dan Imam Malik bahwa qiraah Wars an Nafi mendekati kepada sunnah. Dan disebutkan oleh Al-Asmu'i, kuntu ujali Nafi', yakni imam ini, wa kana minal qurra al-fuqaha al-ubbad. Aku duduk dengan Imam Nafi', qari ini, pembaca Quran ini, bahwa dia faqih dan dia ahlul ibadah. Walamma qadima Laits ibnu Sa'ad al-Madinah, dan juga Imam Laits ibnu Sa'ad yang sehidup sezaman dengan Imam Malik, maka dia mendapati wajada Nafi'an imamun nas fil qiraah la yunazi', bahwa didapati di Madinah itu dia menjadi imam yang tiada tandingan. Maka di sini keagungan dari Imam Nafi', qiraah yang akan kita pelajari Wars an Nafi', fa Imam an-Nafi' masyhur ladai ulama. Adapun kedudukan makanatuhu fi ilmil hadis, faqad madahal ulama qad wasaqahu Yahya ibnu Ma'in wa kadzalika yaqulun al-akharun la ba'sa bihi. Qala Abu Hatim saduq salihul hadis, qala Nasa'i laisa bihi bas, wa qala Ibnu Ma'in thiqah. Wal khulasah, maka kesimpulannya seperti Ibnu Adi mengatakan, wa arju annahu la ba'sa bihi, maka dia di ilmil hadis pun tidak apa-apa, maksudnya bisa diambil. Dan murid dari dia yang kita akan pelajari dari dua murid. Murid pertama Qalun dari Nafi', maka muridnya yang masyhur Qalun dari Nafi'. Dan yang kedua yang akan kita pelajari Wars an Nafi'. Maka qiraah yang akan kita pelajari barakallahu fikum, qiraah Wars dari